kita semua Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di tengah-tengah kami melaksanakan vaksin di kantor Majelis Sinode. Dari tempat ini kami mau menghimbau, mengajak saudara-saudara kita, yaitu jemaat-jemaat GPIB maupun jemaat-jemaat lain, ayo kita lihat ke NTT, kita berikan yang terbaik, apapun bentuknya, salurkan melalui Risk Center Departemen Pelkes GPIB. Duka Mora adalah duka kita bersama. Satgas COVID-19 Sinodal GPIB. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Morning Call Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Bersama saya Pendeta Adrian Mamahit, Ketua Majelis Jemaat GPIB Karunia Karangenda Prabu Muli. Di pagi hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang akan terambil dari Mazmur 107 ayat 17 hingga yang ke-22. Sebelumnya, mari kita memohon bimbingan daripada Roh Kudus. Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami boleh bersyukur atas segala penyertaan Tuhan di sepanjang istirahat kami. Kami boleh bersyukur juga Tuhan atas segala anugerah-Mu di hari yang baru ini. Oleh karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami mau memohon kiranya Engkaulah yang terus selalu mencurahkan Roh Kudus, agar curahan Roh Kudus-Mu boleh berkuasa atas hidup dan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, bersabdalah, karena Engkaulah Sang Firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita yang terambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-17 hingga yang ke-22 berkata demikian. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan bersorak-sorai. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Di dalam hidup dan kehidupan kita ini, terkadang kita sering terjatuh karena hal-hal yang kecil, karena hal-hal yang sering kita abaikan. Benarlah kata orang-orang tua pada zaman dahulu, kalau kita sering terjatuh karena batu kecil, bukan karena batu-batu yang besar. Itu sama seperti apa yang dimaksudkan oleh pemazmur pada pagi hari ini. Pada hari ini, pemazmur mau menggambarkan bahwa umat Tuhan hidup di dalam dosa. Dosa dalam arti apa? Dosa di dalam arti mereka hidup dengan sesuka-sukanya mereka.
Mereka memberontak atas segala perintah-perintah Allah atas hidup mereka. Oleh karena itulah pemazmur dalam hal ini menggambarkan setiap umat manusia yang memberontak pasti akan hidup di dalam kecemasan, dalam kesesakan. Umat seperti inilah merupakan umat yang sangat membutuhkan pertolongan firman Allah. Itulah mengapa kita boleh melihat di ayat yang ke-19 dan yang ke-20 ini digambarkan bahwa mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Ini merupakan sebuah ungkapan yang mau mengajak kepada kita semua. Diluputkannya mereka dari liang kubur merupakan bukti bahwa pemazmur bersaksi bahwa Tuhan dengan kasih setianya akan selalu menantikan bagi umatnya yang memberontak untuk balik kepada Tuhan, sang pemilik kehidupan ini. Oleh karena itulah, ketika kita boleh melihat segala kemahakuasaan dalam kehidupan kita ini, kemahakuasaan Tuhan, maka kita diajarkan untuk tetap terus selalu bisa menunjukkan bahwa marilah kita jangan pernah menganggap remeh hal-hal yang sepele. Marilah kita jangan pernah menganggap remeh atas segala kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Karena itulah di ayat 19 dan 20 ini mau mengajak kepada kita ini semua. Karena kebaikan Tuhan atas segala kasih setianya di dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita dituntut untuk harus bersyukur atas segala apa yang sudah Tuhan anugerahkan. Bayangkan, ketika kita mendapatkan pergumulan, seringkali kita selalu mengatakan, mengapa Tuhan saya yang harus mendapatkan pergumulan ini? Tapi coba ketika kita boleh mendapatkan berkat Tuhan, seringkali kita lupa mengatakan bahwa mengapa saya dapat berkat Tuhan? Mengapa saya mendapatkan berkat Tuhan? Inilah mengapa pemazmur dalam hal ini mau mengajak kepada kita semua untuk boleh melihat bahwa kasih setia Tuhan mengajarkan kita untuk terus selalu bersyukur. Karena dengan kita bisa bersyukur, itu menandakan bahwa kita boleh bersaksi atas segala kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita ini. Inilah mengapa juga kita diajak oleh pemazmur dalam hal ini untuk tetap terus selalu bisa hidup setia, agar di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Yakin dan percayalah bahwa ketika kita boleh merenungkan diri untuk tetap terus selalu mau bersaksi di dalam hidup dan kehidupan kita ini, dan mau mengatakan bersyukur di sepanjang anugerah Tuhan Yesus Kristus, maka kita diajak juga untuk tetap terus selalu bisa hidup dalam kesetiaan. Itulah mengapa kita dituntut untuk terus selalu mau memberikan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan melalui peristiwa kebangkitannya
yang mengalahkan kuasa maut, mengajarkan kepada kita untuk mau memberi. Karena hidup ini merupakan hidup di dalam perjalanan untuk mau memberi diri, untuk mau melakukan yang terbaik bagi. Oleh karena itulah, kalau kita memperhatikan, ibu bapak memperhatikan, tubuh kita keseluruhannya, ada satu organ tubuh yang penting di dalam hidup kita ini. Di dalam anugerah Tuhan yang begitu indah. Organ tubuh itu baik, maka seluruh tubuh akan baik. Tetapi apabila organ tubuh itu buruk, maka seluruh tubuh akan menjadi buruk. Itulah organ tubuh yang diberi nama hati. Jika kita memiliki hati yang setia, hati yang mau bersyukur, maka yakin dan percayalah bahwa kita pasti akan bisa mendapatkan kebahagiaan dan terus selalu bisa bersyukur sebagai kesaksian kita untuk boleh terus selalu membawa diri kita ini ke jalan Tuhan. Karena itulah yang perlu kita ingat. Tidak akan ada dosa yang dapat dibanggakan di kemudian hari. Demikianlah juga tidak ada kesetiaan dan sikap yang bersyukur kepada Tuhan yang akan disesali di kemudian hari. Oleh karena itulah, marilah kita meminta pertolongan daripada Tuhan, merendahkan hati kita, agar di dalam kita mau melakukan aktivitas di hari ini, kita selalu ingat akan pesan pemazmur di sepanjang hidup dan kehidupan kita ini. Karena itulah, tunjukkanlah bahwa di dalam diri kita ini dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraannya Roh Kudus di sepanjang hidup dan kehidupan kita ini. Selamat beraktivitas. Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami boleh bersyukur atas segala kasih setia-Mu. Mulai pemazmur yang boleh mengajar kepada kami semua untuk terus selalu mau melibatkan Engkau. Agar di dalamnya Tuhan, kami boleh terus selalu mau meminta pertolongan kepada-Mu. Agar di dalam kami boleh melakukan aktivitas kami di hari ini, kami boleh mengingat bahwa hidup yang selalu setia, hidup yang selalu mau bersyukur, hidup yang selalu mau mengandalkan Engkau, pasti kami akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu. Oleh karena itu Tuhan, kuasailah diri kami, pimpinlah kami, kuatkanlah kami, agar kami boleh terus selalu bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kami boleh terus selalu bisa menunjukkan bahwa ketika kami boleh bergumul dalam hidup dan kehidupan kami terus selalu bisa menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan yang akan terus selalu memimpin kami. Karena itu Tuhan Yesus, berkatilah kami, sertailah segala pekerjaan kami, kuatkanlah kami di dalam kami boleh bergumul dan berjuang menjalani hidup dan kehidupan ini. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami, sertailah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus selalu berserah pada-Mu. Amin. Selamat beraktivitas.
Kiranya kasih setia Tuhan Yesus Kristus selalu menolong dan menguatkan kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di tengah-tengah kami melaksanakan vaksin di kantor Majelis Sinode. Dari tempat ini, kami mau menghimbau, mengajak saudara-saudara kita, yaitu jemaat-jemaat GBB maupun jemaat-jemaat lain. Ayo kita lihat ke NTT, kita berikan yang terbaik, apapun bentuknya, salurkan melalui Krisis Center, Departemen Pelkes GPIB. Duka Lokamora adalah duka kita bersama. Satgas COVID-19 Sinodal GPIB.